Halo Shalom Kapernaum yang diberkati oleh Tuhan dan sahabat Kapernaum di mana saja berada dan semua sahabat yang dapat mengakses video sederhana ini. Beberapa jam ke depan saudara dan saya akan memasuki tahun yang baru, 365 hari kalender Masehi. Nah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ada beberapa kata yang menggambarkan waktu di dalam Alkitab. Yang pertama adalah Kairos, the God's time, the God's momentum. Kita harus berusaha untuk mengenali the God season, the God's momentum, mengenal musim-musimnya Allah. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, jadi waktu yang kedua adalah Kronos. Kronos ini sangat negatif. Kalau kita melihat ketika ada hal-hal yang negatif terjadi, misalnya pembunuhan, kecelakaan, selalu ditanya urutan kronologi kejadiannya seperti apa. Dan berikut adalah Aion, waktu dunia ini. Karena itu sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam menjalani 365 hari kalender Masehi, kita harus punya perspektif, punya spiritual discernment yang tajam. Dan ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan kepada saudara ketika saya bergumul untuk menyampaikan pesan yang sangat sederhana ini bagi komunitas kecil Kapernaum dan Batu Penjuru. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, melihat beberapa poin penting yang telah saya siapkan bagi kita dalam doa dan pergumulan, kemudian berkomunikasi dengan beberapa sahabat, menerima advice dan masukan mereka. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mereka mempunyai spiritual sharpness understanding. Dan juga apa yang saya sampaikan ini adalah bagian dari apa yang mereka bagi dengan saya. Nah sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama sahabat adalah Mazmur 23 ayat yang ke-5b. Saya akan membacakannya bagi kita. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sahabat, kalau kita membaca ayat ini begitu saja, maka kita tidak akan mendapat pengertian apa-apa. Tetapi sahabat, saya mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Mengapa sampai gembala itu mengurapi dombanya dengan minyak? Teristimewa bagian kepalanya. Karena biasanya lalat itu menyerang kepala domba, hinggap di kepala domba, kemudian melakukan pembusukan pada kepala domba, dan itu sangat sakit. Domba seringkali membenturkan kepalanya pada batu, bahkan sampai mati. Dan untuk mengurangi kesakitan, sahabat, makna spiritualnya adalah lalat adalah Beelzebul, raja lalat adalah Beelzebul. Kalau seseorang tidak hidup di dalam anointing of the Holy Spirit, pengurapan roh, menerima spiritual discernment, kecerdasan roh untuk memahami ilah zaman ini, maka akan terjadi pembusukan mulai dari pikiran. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, biarlah damai sejahtera Allah menguasai hati dan pikiran, supaya kita tidak cemas, kita tidak khawatir, kita tidak stres, mengalami anxiety, bahkan mengalami pembusukan. Karena itu penting bagi kita untuk hidup di dalam pengurapan Roh Kudus. Yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Efesus 1:17, firman Tuhan berkata, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Tanpa revelation dari Holy Spirit, tanpa pewahyuan dari Roh Kudus, kita tidak bisa mengenal, memahami the decision of God, to understand the personality of God, the want of God, the desire of God to our life. Kerinduan Allah, keinginan Allah, apa yang Allah mau, the will of God in our life. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, itulah sebabnya saya berdoa supaya Roh Kudus, meminta kepada Roh Kudus supaya ia memberikan kepada seluruh sahabat terkasih, keluarga terkasih, seluruh jemaat, seluruh pribadi, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dalam pengiringan kita, dalam ibadah kita, dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Yang berikut, yang ketiga sahabat, itulah sebabnya Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena mereka menolak pengenalan akan Allah. Penting bagi kita untuk memiliki knowledge of God, memiliki pengetahuan akan Allah, untuk memahami waktu-waktu, untuk memahami musim-musim Allah, memahami pekerjaan-pekerjaan Allah, keterlibatan Allah dalam sejarah bangsa ini, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan-pekerjaan kita di kantor, dan dalam pelayanan. Penting sekali kita memahami apa yang Allah mau secara skala besar bagi bangsa ini. Kita melihat bangsa ini sedang mengalami hal yang luar biasa di akhir tahun ini. Ada korupsi, ada kejahatan, berpolitik dan lain sebagainya. Karena itu perlu kita berdoa. Bahkan bagi gereja, bagi pelayanan-pelayanan pribadi, mari kita berdoa bagi rumah tangga dan keluarga kita. Tiga hal ini mendorong kita untuk benar-benar kita memahami zaman ini dengan baik. Karena surat Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 berkata bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginan, tapi orang yang mengasihi Allah akan tetap hidup selamanya. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, jadi dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Kita beberapa minggu yang lalu telah merayakan Natal,
Nah, kalau kita lihat, kita tidak saja merayakan Natal, merayakan Natal yang Jesus baby, tapi kita sementara mengulangi, menempatkan peristiwa inkarnasi Allah menjadi manusia, Allah yang transenden menjadi imanen, Allah yang sama yang akan kita nantikan kedatangannya pada kali yang kedua. Dan kita bisa melihat ciri-ciri zaman ini sedang menuju ke sana. Kita berdoa supaya semua kita dapat diberikan pengertian seperti gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Sehingga kita juga tidak menjadi jemaat yang bodoh. Kita harus menjadi jemaat yang bijaksana. Tidak harus menjadi orang Kristen yang bodoh. Tapi kita menjadi orang Kristen yang bijaksana. Yang dapat mengenali waktu Allah bekerja pada zaman ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Biar pesan ini memerdekakan kita. Haleluya. Amin.